اهدنا صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الدين. وزهر الزاهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه: ومن يكن بكل علم عالم ولم يذق فهو ساه نائم، فخف عليه ما يخاف الهائم عند كفاح الموت والأحوال. Barang siapa sudah memahami yang namanya syariat dan memahami yang namanya tariqat, tahu dihukum dan inya pun tahu itu harus diamalkan. Yang wajib, wajib inya amalkan. Yang sunnah inya amalkan. Mengamalkan semua ilmu namanya tariqat. Kalau mengerjakan yang wajib berarti orang itu bertariqat. Kalau mengerjakan yang sunnah berarti orang itu bertariqat. Setelah inya dulu belajar ilmu-ilmu, cara-cara melaksanakan ibadah tersebut. Setelah paham caranya, lalu dikerjakan. Walam yazukha, tapi saat inya mengamalkan ilmu tadi, inya kadang menyadari bahwa ini pertolongan orang, ini kebaikan orang, ini anugerah orang, ini rahmatnya orang. Bahkan inya merasa ini kebaikan ini kehebatan ini keunggulan bahwa sahin nahin. Maka orang yang seperti itu dianggap seperti orang yang lupa atau seperti orang yang sedang tidur, sama-sama kadang merasa. Dia bangun, dia mengerjakan amal ibadah, mulai dari yang wajib sama yang sunat, tapi kayak orang guling. Di mana samanya? Sama ada diisi rasa. Sama dengan orang yang lupa, samanya di mana? Bi'adamil ihsas, sama ada diisi rasa. Faqaf alaihi ma yakhaful haim, maka dia harus takut yang menjadi cambuk atas dirinya untuk kencang berusaha kayak apa supaya sadar. Beramal tambah sadar. Maka rasa takutan tadi mencambuk lawan iman. Nyawa harus dapat rasa pinandu. Nyawa harus dapat rasa makrifat. Ma yakhaful haimu, inya harus takutan sesuatu bakal menimpa lawan dirinya seperti yang telah menimpa lawan orang-orang yang sasar. Beramal bertarekat tapi tujuan bukan Allah, sasar namanya. Berwirid, berzikir, beribadat, bertarekat ngarannya, tapi tujuannya lain Allah, sasar ngarannya. Kesalah jalan, kesalah tujuan.
Harusnya kisah Allah yang nyata, tapi kisah dirinya yang nampak. Bahkan buktinya menyeraput. Merasa harap bertahajud dengan berdesah-desah lawan orang lain, berkuya-kuya lawan orang lain. Bahkan orang kada tetapun nyenang berdesah. Tanda bahwa tujuannya itu kisah dirinya. Tanda bahwa nang dikisahkannya nang lagi itu dirinya. Padahal wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ay ya'rifuna bil ibadah la ghayr. Kita dijadikan, bahkan jin pun dijadikan. Hikmatnya apa? Mengesahkan Allah Ta'ala. Dengan jalan apa? Bil ibadah. Masih melaksanakan suruhnya, meninggalkan larangannya. Tidak ada jalan lain untuk dekat kepada Allah selain daripada ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa yang dikhawatirkan bagi orang yang sasat tadi, salah tujuan? Inda kifahil maut ay inda muwajahatil maut. Ketika nanti maut datang menjemput. Orang yang kada menuju Allah, maka orang itu nanti matinya kada hakun. Bila matinya kada hakun, maka inya pun sakit hati benar mengarang lawan mati itu. Akhirnya dikhawatirkan su'ul khatimah. Mati beriman, mati suka menemui Allah. Mati kada beriman, mati kada hakun mendapat Tuhan. Sudah ada keterangan bahwa sesungguhnya orang yang berangkat haji itu sama dengan tulak mati. Begitu tertulis dalam Nasaihud Diniyah. Tuhan wajibkan orang tulak haji, bukan hanya sekadar diwajibkan julungi duit ke tulak. Julungi sidin duit, ini duitnya aja Tuhan. Ongkos seorang tulak, ongkos belanja, meninggali nang di rumah, mulai anak nang ditinggali, ayam, burung, kasihan ditulak, ditinggalkan tulak. Datang piong lalu berbunyi lagi, begaduhan piong. Itik sisa 5 ekor masa 10. Garing malaria, marap dingin kasihan. Tetapi karuan makan, karena ada ditinggali makanan. Biar Tuhan nanti duitnya nanti. Selain daripada duitnya, diambil Tuhan betul. Supir siapakan Tuhan. Pilot siapakan Tuhan. Nyaman enggak kan? Jadi orang yang tulak haji duduk di titik lanang itu kebingungan. Dan hakun diambil Tuhan. Bingung menanti. Seakan-akan labbaik Allahumma labbaik udah terucap tinggi. Ulun mengabulkan undangan dia. Ulun hakun dia ambil. Hakun benar. Siapa yang kata hakun? Duit digulungi. Batu diambil pulang. Oh ma, jangan yang menuntut ilmu malam Jumat ini malah diambili bulik kenan parsotor itu parakan pulang sawat kada hakun juga kaliwaran timar. Iya kan? Iya kan? Hah? Jadi Hasan duduk di titik laman semang mana hati melihat supir sudah siap. Allah mengambil aku.
keluarga abut mengangkatakan barang, mengaturakan ini dan itunya. Maha Tuhan melayani banget. Karena itu semua pegarak badiang kada Tuhan menolongi kada kawan. Supir kada pegarak badiang kada Tuhan menolongi kada kawan. Ketika seseorang pergi haji, hati gembira. Kenapa? Satu aja jawabannya, hakun. Inya hakun. Cobanya kata hakun. Lain, ngaran gini kada hakun. Maka ketika Allah menjemput dengan supir siap, pilot siap, semakin dekat dengan Madinah dan Baitullah, semakin hati gembira dan senang. Anak yang ditinggal bisa yang mengambil menggaduh. Duitnya jadi julungi sidin sudah. Diambil sidin pulang. Bisa yang menggaduh. Kalau saya mikirkan itu, makinnya mendarat di Jeddah hipung hati. Stumat lagi nak melihat lawan Baitullah. Karena Hajarul Aswad yaminullah bi'ardih. Hajarul Aswad seperti tangan kanan Allah di muka bumi. Siapa mengecup Hajarul Aswad sama bersalaman dengan Allah. Dan mengecup bukan berarti harus mencium, bisa aja dengan isyarat. Kecup tangannya sama mengecup Hajarul Aswad. Jadi bila ada betapun berapa kali dia mengecup Hajarul Aswad, lebih ribuan kali. Karena kata harus mengecup langsung. Sayyidina Umar dengan tongkatnya, ujung tongkat beliau cium. Sama dengan mengecup Hajarul Aswad. Ziarah ke Madinah seperti berelang dengan Rasulullah di masa hidupnya. Kita datang dari negeri yang jauh, dari kampung halaman, mengunjungi, mengelangi silaturahmi dengan Rasulullah. Apa hadiah makanan yang diberikan oleh Rasulullah? Man zara qabri wajabat syafa'ati. Siapa mengelangi aku, maka orang itu hadiah di syafaat nanti di hari kiamat. 50 juta, 100 juta bukanlah hal yang sangat mahal kalau syafaat didapat. Imam, ketika mati datang menjemput, apa bedanya dengan pergi haji? Allah kirim malakal maut untuk menjemput kita, untuk mengambil kita, memindah dari alam yang penuh dengan bala musibah dan sakit seperti ini, dipindah Tuhan ke padang nyaman, rumah yang bujur-bujur rumah. Di sini rumah bukanlah rumah. Kenapa? Cagar ketinggalan, jadi kada rumah kita ngalam. Jakannya tarus menerus, ampun kita belalawasan bujuran rumah kita. Ini berpisah. Dunia daru man la daralah. Dunia rumah orang yang kalau dia merasa ini miliknya, ini rumahnya, orang itu hakikatnya tidak punya rumah. Boleh diambil Tuhan. Pemulaan didapatkan Tuhan lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kubur. Man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum wa fil khalqi ajma'in. Ternakir bertanya, siapa laki-laki ini yang di hadapan kamu? Dia seorang yang diutus kepada alam semesta. Orang beriman akan menjawab, hadza Rasulullah, hadza Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah. Baru dia masuk ke bandara akhirat, dia udah ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nang kadahapun? Kadahapun mati itu siapa? Apalagi rumah di sini menyewa, atapnya miris, batu diambil Tuhan, cagar rumahnya mewah. Mun sawat kada hakon, ini perlu ditambahi lo manusia ini.
perlu lo ditambahin. Apakah dibacakan Yasin ke burdah atau berapa? Pian di dunia ini aja malah ada rumah buruk, atapnya miris, batu ada nang orang sugih, ya Allah, jadi orang mau ini bedah apa? Ada hakon, ada dasarnya perlu ditambahi lo manusianya. Apalagi ini diambil, misalnya di sini ini ada rumah di mana beton, perlengkapan rumahnya cukup. Lawangnya itu otomatis bila pian keluar terbuka, bila pian sudah di luar tertutup. Lawang rumah aja bila pian masuk hanya terbuka, bilanya ada pian kan mau terbuka. Mau dikaita akal tuh lawangnya. Pindah pian ke situ, kada hakun ini perlu ditambahi oleh manusia. Apalagi nang dipindah ini al-jannatu wa na'imuha, surga dan isinya. Datang malakal maut, marhaban ahlan wa sahlan. Sebagaimana datang supir menjemput kita hendak berangkat haji. Supir terlambat jadi kita telepon, halo, maknya asik. Udah disuruh ke asrama haji jam 9. Nyawa kenapa berlambat-lambat asik. Terlambat supir. Kita malah mau terlambat wanita nelpon. Karena saya ketemu Allah, ketemu Rasulullah. Qul in kuntum za'amtum annakum awliya'u lillah. Katakan hai kekasihku Muhammad, kalau kalian mengira diri kalian adalah kekasihnya Allah, fatamannawul maut, jangan tebutan mati. Itu ciri kekasih Allah. Malah jika seandainya esok mati datang menjemput, please. Artinya please itu cuklis. Kawannya umil apa? Ya, lakasih. Kenapa harus takutan mati ketika orang yang kita rindukan akan kita temui? Kenapa harus takutan dijemput? Kenapa labbaik seakan-akan maju mundur kita ucapkan? Kenapa? Maka bilanya diambil hakum saja. Belum cukup sanggup gue. Babila bersanggup lagi. Belum cukup. Iza ja'a ajalukum. Bila sudah tukang jemput nah anak ma'ambili bertamu Tuhan datang. La yastaqim wala yastakhirun. Kada terselisih waktu tepat. Kayak pesawat juga pokoknya. Nah, ketika kita melihat orang pergi haji dengan wajah yang senyum, gembira, kita doa sama Allah, mudah-mudahan kita mati kayak tujuan. Gembira aja. Tetesan air mata orang yang berangkat haji bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Sebagaimana nanti pulang dari tanah suci menuju tanah air pun meneteskan air mata, bukan karena sedih, bukan, tapi karena kawan menapak bisul di belakang. Bapak lo kata mainnya, kawan lo bisul. Bukan karena sedih. Kadang-kadang orang meninggal air mata keluar dari matanya membasahi pipi, bukan karena sedih, karena gembira surga telah dilihatkan oleh Allah. Rasulullah telah bersampai ketika orang itu hendak meninggal, meneteslah air matanya, karena orang yang dirindukannya telah dilihatnya di ketika ajal datang menjemput. Ayo, siapa lagi nanti akan mati ini? Tidak ada perlu terutama. Jangan, tapi jangan bunuh diri lah. Kalau saking wanginya kalau mati, ndek sok mati. Kayak kita kawan, tajun mulai pucuk masuk raya. Bapak kecepatan mati, ini segera diambil itu ngarannya bunuh diri. Esok mati, silakan. Seminggu lagi mati, silakan. Fatamannawul maut. Allah menjemput kita.
Pindah dari alam dunia yang penuh bala ke alam akhirat yang penuh senang. Di kubur kita mencium bau surga. Mencium bau surga aja udah nyaman. Bertemu dengan Rasulullah. Di kubur kita ada nanti teman yang sangat menghibur kita, menggayai kita, mengolah kita kelakak terus ketawa. Senang terus. Pertama kali dia mencium kita bertanya, "Man anta?" Nyawanya siapa? Kedesuah pinandu, kedesuah kenal. Ana amaluka salih. Unda ini jelmaan amal soleh nyawa. Yang menemani nyawa dan menghibur nyawa, mengolah nyawa senang di dalam kubur ini. Hingga ada perasaan setumat banget kiamat. Kayak orang pengantin anyar juga. Salat ya muslimina salat. Jadi jenang ini setumat ini ya. Ada perasaan lah syukur aja. 3 hari itu sudah. 3 hari dah. Syukur. Coba orang dalam penjara. Lain. Hidup dalam rasa. Bukan dalam keadaan sugih atau punya harta. Bila rasa dalam senang, ketenangan akan didapat. Bila rasa sedang tersiksa, apa artinya harta benda? Dalam penjara itu memang nggak gitu. Apabila seorang yang sadar akan hal ini, sadar sesadar-sadarnya, garing, senang. Ada bunyi mobil anak mengambil seorang, sadar berdapat Allah, senang. Jadi garing jangan terlalu sedih. Garing ini ada bunyi, ada tanda seorang anak diambil orang. Uban bahambur, gigi gugur, berjalan keundur, nang dimakan bubur, susu lantur. Semua tanda. Ketutupannya masuk kubur. Tanda. Siapa yang kada senang? Gembira. Kalau berita sudah menelpon kita bahwasanya Pak Haji, ya, Pak Haji benar, Pak Haji Usman, ya, kami daripada Depak, ya, Bapak Haji Usman tahun ini berangkat haji. Oh masih kadingat lagi merangkap Tuhan. Karena ilmuwan, kesenangan. Karena tahun ini bakal berangkat. Setelah dapat lagi berita tanggal sekian akan berangkat ke masjidin, macam-macam nang disanguni, nang dibawa ke dalam tas, macam-macam kompor, bawa kompor, abut sidin, orang kada suruh pulang haji, kada kakaruan guring, kada kakaruan makan. Akan makan kada kau guring, kada guring kada kau makan. Kipuh himung maksudnya. Menjelang hari berangkat masjidin luar biasa. Himung ujar sidin kada pernah aku si himung ini. Masya Allah. Semoga ketika ajal itu datang menjemput, sebahagia itu hatinya kita. Amin ya Allah. Nah disinilah apabila hati kita himung seperti itu, husnul khatimah. Apabila kita pusing, sakit hati, bahkan menentang takdir dan ridhanya Allah, beliau Rabban siwai, beliau min dunia. Keluar kata Allah kamu dari duniaku dan jangan ke Tuhan aku. Siapa nak tahu? Artinya marah besar Allah. Artinya mati orang itu enggak beriman. Jadi senang-senang ini yang diinginkan. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Nah, faqad alaihi ma yakhaful hatim. Hendaklah dia takut apa yang menimpa orang yang sesat. Inna kifadil maut, ketika datang nanti ajal menjemput. Apa yang ditakutkan? Dia enggak mau mati, kada hapun mati.
Kenapa? Karena yang dia tuju bukan Allah. Akhirnya kalau Allah datang menjemput kan diherani, yang tujuannya lain Allah. Nang maambil ini lain. Nang maambil ini lain tujuan lo pada hakun. Maka bila yang orang nih kada hakun mati itu pasti terjadi. Ya nang bakasan lah, nyaman lah bahan busan. Orang beriman dan mau diambili matinya seperti mencabut rambut dalam gelapung. Nyaman, senyum. Tapi kalau orang kada hakun mati, karena yang ditujunya bukan Allah, seperti ranting pohon yang berduri dimasukkan ke dalam mulut dan ditarik ke gerubuk peparutan dan isinya yang ada. Sakit. Lain dua pernah antara diperkosa lawan menghakumi. Nah itu aja kenyaman memaham sedikit jelas. Kalau diperkosa kenyaman, tapi mun sudah dihakumi, ngaran dihakumi, malam pertama udah mandi, nang bini minyak harum, sudah kada lagi huruf jar. Bihan huruf jar lah, kaset sudah ada, CD celana dalam, CD lah sama dengan kaset. Kalau ada lagi baju sudah tipis, lampu tuh kurup-kurup sedikit. Kenapa? Mundinya lagi dari bedinnya ketahuan awak kita. Omanang laki jua siap juga. Waduh, perang sabil pun dimulai. Hakun sama hakun. Jangankan Yahudi, nang tahambur, pipijit tahambur. Kipayan dipijit kada dengan kau kepimputnya. Perang satilnya banyak panar mulai bom, tembakan, panah, macam-macam serangan. Orang takut nyaman. Tapi mau diperkosa padahal sama. Orang takut mati. Orang kada hakun mati, ngaran jeung kada hakun. Kenapa jadi kada hakun? Karena yang ditujunya yaitu dunia akan terpisah. Karena yang namanya dunia ini akan terlepas. Lalu ini kada hakun, maka karena kada hakunnya sakitlah mati. Maka dari karena itu sederhana agama bikin pelajaran. Kenyamanan akhirat lebih baik dari kenyamanan dunia. Sederhana. Kita jadi terjebak di sini merasa kita nyaman di sini sudah. Apa aja kebutuhan ada, nukar iwak ada, nukar panci ada, nukar rumah ada, nukar mobil ada, nukar ini itu ada. Pada sawat bertahan, rasa kita ini nyaman sudah. Akhirnya kalau anak meninggalkan ini untuk kepada sebenarnya lebih nyaman lagi, kita ada hakun. Terjebak di sini. Mencari ini jadi iman sampai datang. Padahal kenyamanan akhirat lebih daripada kenyamanan dunia. Di sini mungkin nyamannya itu butuh rakungan. Ya kan? Ke sini kan, butuh rakungan dong. Makan nasi kuning ke sini, makan iwak ke sini, sampai ke parut urusan apa? Urusan parut.
bilanya proses parutnya dengan ginjal, jantung, darah dan segala macam masih aktif, keluarlah kotoran. Entah karena sudah ada yang rusak di awak kita ini dari alat dan mesinnya, maka bekantut kada mau, behera kada mau, bekani kada tapi mau, makan ini itu penyakit, bekani kada tembus, ngarannya ada prostat, behera kada awak. Bulu kulit terlilit. Nyaman lah. Kedusah nang bulu kulit terlilit. Prostat kedusah. Makan nyaman, terus pencernaan nyaman. Kata orang sekarang BAB. Tapi jamban sebutingannya bensi menderita juga untuk dimukawisi. Jadi ini jangan molok-molok. Jadi jangan molok-molok. Kiranya saya mululu padahal mbapang kontong ke batu behera keluar sama. Nah, ayo beheranya awas sudah. Tapi jangan ada isinya menderita kuat. Mun di surga ada cahaya itu. Nah, kenapa pilih di sini? Yang kita tambah akal aku memilih di situ siwa ada bayar makanan bergerak aja datang ada yang di dunia ini sing telepon dulu kawan ngirim makan di panggang itu ini belum sembelah jangan kawan penakutnya telepon serangan ayah atau di rumah awalnya dulu pertama ada nih mulai dari menyembelih menyiang bagi sembelih belum tentu jual mati itu pengajian taguh terus diam jikir terus Allah nah itu tarusnya mah sing matian hitung dulu ayo siapa batu membersih bulunya maka jurang bila kepandir membersih bulu itu kada mau bersih ujungnya kepandir nih aku kada malah bersih memanggang awas dulu loh menu-menunya hanya dikirim ulang sampai begini alhamdulillah sampai karena halangan perintangan apakah ada sampai ke rumah amun di surga bergeretek ding ada burung putih ada bergeretek anu pepuyung panggang ding ada walau berjalan ding ada manis walau di surga lain walau di sini asa hendak makan anu burung pelitis cing ada kada kesalah sirin amun di rumah makan bisa jadi salah sama santai di rumahnya kopi ini kada cing sampai jadi pang di dunia ini bagus juga nang makanan tuh seraba dirasai papuyo rasai patin rasai titik rasai jadi nyaman bergeretek karena di akhirat suah terasai asana mata tempat ini asana mata papuyo ini kada di akhirat nih di surga walau dia walau orang bergeretek macam-macam hanya ada isi rasa sebuting rasa aja walau sampai habis sampai kada sedang ambil dah asana walau tercalang walau sampai bertakun ini siapa cara memesannya ini aja memesan papuyunya kayak apa dari walau harus siapa sih yang ada apa diambil di sana yuk hanya orang yang terbimbing yang ada cinta keinginan jadi kedalam apa semua itu karena ada diisi ma'rifat kepada Allah seandainya orang punya ma'rifat yang ditujunya adalah dan dia ingin sekali
melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa awwalun huwa akhirun huwa zahirun huwa batinun laisa al-'uyun tarahu. Ya kan? Kemana aja mata memandang pasti kisah Allah. Ke atas kisah Allah, ke bawah kisah Allah, ke belakang kanan kisah Allah, ke kiri kisah Allah, segalanya kisah Allah. Sayang mata belum pernah melihat, sayang mata belum pernah bertemu, rindu pun mulai ada. Huwa awwadun huwa akhirun huwa zahirun huwa batinun laisa al-'uyun tarahu. Sayang mata belum pernah melihat. Ini orang yang rindu sama Allah. Datang berita ada tukang jemput hendak menamuakan lawan Allah lah asik. Kenapa jadi mati kada diakui makrifat kita tu? Makrifat tu ya. Kita kecengangan yang lain, ketujuh yang lain. Syariat sudah dikaji, tariqat sudah dikaji, makrifat belum dirasa. Bahkan ada lima yakhaful ha'ir inda kifatil maut wal ahwali, yakni al-maut ala al-kufr, dan huru-haranya kematian yaitu akhirnya berakhir dengan mati dalam kekafiran. Merasa terpisah dengan dunia, sedihlah hati. Merasa terpisah dengan rumah yang disayangi, sedihlah hati. Orang mati ketika sedih, pertanda kada hakun diambil. Orang kada hakun diambil, Tuhan pun kada hakun mendapati. Artinya kada terdapat rahmatnya Tuhan. Tapi orang itu hakun diambil, Allah pun hakun menjemput dan menemui. Artinya rahmat Tuhan datang. Coba, ini kan tanggal 6 ya, berangkat ke asrama haji, berangkat tanggal 7-nya orang jemaah haji. InsyaAllah kita selalu doakan mereka selamat sampai tujuan, dimudahkan segala urusan. Di Mekah mereka ditemui oleh Allah dalam rahmatnya, di Madinah mereka ditemui oleh Rasulullah dengan syafaat. Amin, amin, amin. Semoga Allah, Rasulullah maras kasihan melihat umatnya yang datang dari kampung halaman yang jauh, walaupun datang membawa dosa, walaupun mungkin kejahilan masih ada, tapi dengan marasnya Rasulullah terima dan berikan syafaat kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Lihat mereka yang berangkat, betapa gembiranya hati mereka, semangat. Mereka hakuni kuringgian, mereka hakuni rumah yang mungkin kecil dan sederhana. Kenapa? Karena menuju Makkah dan Madinah. Hanya doa buat kita. Mudah-mudahan kita bila udah mati kena diambil Tuhan, kayak itu juga hatinya. Senang, gembira. Kedatangan model kedatangan aku istri itu dari bila turun dari rumah jangan lagi berpaling-paling mundur ke belakang. Maksudnya jangan kedatangan diambil. Lebaik Allahumma lebaik. Siap komandan, belum siap yang ambil, dan nanti bila tiang suruh belum siap melaksanakan tugas. Ketika mulai berniat sampai seterusnya cukup. Lebaik Allahumma lebaik. Lebaik la syarika laka lebaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Hakun. Hati hakun diambil, itu artinya ada hendak lagi berbulang-bulang. Kalau hakun lagi berbulang. Amannya turun dari rumah, misalnya sudah nanti yang tanggal 68-nya. Lalu hati ini, kenapa hati rumah? Jangan. Awas boleh gimana awan. Tidak boleh mundur. Terus maju, kan ini juga dan muter lagi.
itulah pemilik bahan daripada mudarat. Bahkan ini masuk dulu ke rumah, masuk ke WC. Kenapa? Boleh boleh. Kenapa? Hati jangan diindah. Hati jangan diindah. Berdarurat nih, maka dah kawah ayo. Masya Allah. Masuk karena ke dalam pesawat Allah sudah terbayang Mekah dan Madinah. Allahu Akbar. Masuk kena administrasi pemeriksaan seperti alam akhirat sudah kita jalani. Tidak akan bisa masuk kota Mekah kecuali visa, paspor dan segalanya sudah lengkap. Tidak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali persyaratan-persyaratannya sudah lengkap. Allahu Akbar. Antri pun mulai, pemeriksaan paspor pun dikerjakan. Nang memeriksa juga melihat paspor, melihat paspor, melihat muat. Sekalinya paspor lagi diikuti bini, paspor bini diikuti lagi. Kata huruf bingungai Arab memeriksa, melihat muat beginian, melihat paspor lagi ya. Ini bola besar beginian, lagi ya. Wajan ya. Kedingat salah dulu sampai dibuat pulang kena tebis menuju Mekah misalnya atau menuju Madinah. Allahu Akbar. Kalau tutup masjid Madinah terlihat mata, kalau kubah hijau sudah dijangkau oleh pandangan, tetesan air mata pun keluar, seakan-akan melihat wajah mulia yang tampan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tilkal qubbatul khadra fiha nabiyyun nuruhu yajilul badan. Kubah hijau yang di bawahnya itulah baginda Rasul. Di dalam kubah itulah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di Madinah ada waktu ziarah. Kalau tubuh yang hina-hina banyak dosa ini berhadapan dengan kubah yang mulia dan suci, tundukkan kepala. Hadirkan dulu bahwa di dalam kubur ada orang. Di dalam kubur ada orang. Di dalam kubur ada Rasulullah. Gak mungkin kubur gak ada orang. Jangan lagi mikirkan ini itu, baik di daerah Madinah ataupun ke Banjar pikiran. Yang ada hanya benak pikiran, dalam kubah ada orang. Saat fokus memandang Rasulullah yang di dalam kubah, artinya ingat di dalam kubur ada orangnya, baru ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi pun menjawab balik mendoakan kepada kita. Setelah memberi salam kepada Sayyidina Rasul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, balik lagi menghadap kepada Rasul. Jangan pernah lupa meminta syafaat. Ya Rasulullah, ulun minta syafaat dia. Ulun minta pertolongan dia. Di hari kiamat yang tidak ada izin kecuali Tian yang diizini untuk memberi syafaat. Dan Tian berjanji bahwa orang yang bersilaturahmi ziarah ke makam sampian, Tian beri hadiah syafaat di hari kiamat. Ulun minta ya Rasulullah. Ulun minta syafaat dia. Apa yang ulun banggakan sekarang enggak? Apa yang ulun sombongkan sekarang enggak ada. Sekarang ulun sadar, ulun perlu dia. Bukan orang yang perlu ulun, ulun yang perlu. Ulun perlu syafaat dia. Ngomong dalam hati, ngomong dalam pikiran, kada usah diucapkan di dalam mulut. Yang kedua, minta rela, minta ampun kepada baginda Rasul. Durhaka kepada kedua orang tua udah besar dosanya,
apalagi durhaka sama Rasulullah, disuruh sidin sembahyang subuh kada maasi, disuruh sidin sembahyang zuhur kada menurut. Betapa sedihnya hati Rasul melihat umat nang kada maasi. Sekarang nang kada maasi itu datang di hadapan baginda Rasul. Sekarang nang kada tapi paasian datang di hadapan baginda Rasul, ngomong kepada beliau, ya Rasulullah, ampuni ulun, maafkan ulun, ridhoi ulun dunia akhirat. Ulun banyak melanggar perintah dia, bahkan nantian larang ulun dahulu. Ya Rasulullah, ulun minta keampunan, ulun minta kerelaan. Walau annahum tadzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajhadullaha tawwabar rahim. Kepala pun ditundukkan, tapi hati tidak pernah wajah memandang baginda Rasul yang mulia. Air mata pun mengalir. Bulu tubuh pun kadang-kadang sepertinya merasakan kehadiran dan kedekatan seseorang yang kita ingatkan dan kita rindukan. Kaki pun kemudian dilangkahkan keluar, pertanda ziarah selesai. Sore ziarah lagi. Tidak ada di benak pikiran, tidak ada di hati selain hendak parah terus lawan baginda Rasul, hendak duduk terus dihiga Rasulullah, hendak terus memuji menyanjung Rasulullah. Rumah mewah Masjid Madinah, rumahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita dengan bangunan itu sudah kagum betapa kayanya baginda Rasul, betapa hebatnya beliau. Belum lagi masuk ke dalam masjidnya, betapa luar biasanya di dalam masjid. Belum lagi menziarahi orang yang ampun masjid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah 8 hari sungguh amat luar biasa. Hati pun mulai terpaut dan jatuh cinta. Hati pun sudah mulai bertajak mati, jatuh cinta dan kada akan meninggalkan baginda Rasul di setiap waktu dan saat. Kemudian dengan berkat Rasulullah berangkatlah ke kota Mekah untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Tawaf di Baitullah. Setiap awal tawaf selalu bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar, seperti bersalaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh siapa nak kadahapun? Nak kadahapun siapa? Gembira ketika di padang Arafah karena di situ puncak hati mengenal Allah. Gembira sangat amat luar biasa karena makrifat bertambah-tambah mantap ketika duduk wukuf di padang Arafah. Kenal banget dengan siapa yang kita cari selama ini dan pernah kita rindukan siang malam. Sekarang bertemu di dalam rasa, bertemu di dalam hati, rindu, kecintaan berbaur menjadi satu, bahagia, tenang, hingga orang yang wukuf di padang Arafah gembira amat luar biasa. Maka dari karena itu ada yang menyuruh baca qul huwallah sampai 100 kali karena keesaan Allah harus dimantapkan di padang Arafah. Dan kita tulakan, ya Habibi ya Rasulullah, jemput kami walaupun nanti suatu saat. Ya Habibi ya Rasulullah, ambili kami walaupun suatu saat nanti. Karena kami meminta sampian yang mengambil, karena memang begitu Allah memperlakukan sampian. Sampian memang ditugaskan mengambil akan umat dengan dalil laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian oleh seorang rasul. Yang datang bukan kita, tapi rasul yang datang menjemput. Nah, jadi mudahan jadi pikiran matinya supaya tertawa apa? Memang jadi pikiran ya tentunya nang dituju Allah. Yang dituju ini kurang nang cagar ditemui. Yang diambil ini harus sadar nih nang mengambil ini cagar menemukan kepada orang yang dituju. Nah kalau bukan itu nang dituju ya tentu sedihlah matinya, sakitlah hatinya, dan sakit hati tadi menyebabkan mati suul. Dan
wa nailuha min minahi qaidin wahdiyin aw fathi fadlin ba'da jiddin kasbiyyin la min riwayatil wara wal kutumi wa la biqil ilmuha awqan. Mendapatkan ma'rifat daripada Allah min minahi qaidin wahdiyin aw fathi fadlin, itu anugerah Allah Ta'ala ba'da jiddin kasbiyyin, tapi setelah sungguh-sungguh cangkal berhimmat berusaha. Insya Allah berkat berhimmat berusaha akan dapat. Apa cara supaya kita terbuka hijab? Temani orang yang terbuka hijab. Gimana menemani orang yang terbuka hijab? Kalau nggak ketemu sama orangnya, baca kitabnya. Kalau nggak ketemu kitabnya, ziarah di makomnya. Sekitar itulah pikiran kita. Maka dengan berkat suka berteman dengan orang saleh, Allah akan janjikan semua itu. Dijanjikan Tuhan. Tahulah, dijanjikan biasa. Ya, dijanjikan. Dijanjikan dah, dijanjikan. Ini ada kisah. Dokter mau operasi. Apa yang dua biting di kiri anaknya atau semuanya? Nah, apa Pak? Nah, lah. Mau operasi, ya? Hah? Mandak bahapa ikutnya anjing. Rupanya anjingnya melihat tempel hanger. Waktu lagi, rumah dokter rasa bertanggung jawab. Ampun orang bilang tadi, harga sini dapat video anjingnya, burung sini. Cuma ini bilang sudah, pak saya ampun anjing diambil. Ini katakan tahunnya dua. Akhirnya buat dokter tenang pasien, sedemikian pun pasien, sedemikian pun anjing. Pas. Tutup. Sebulan, 2 bulan, dokter ini khawatir juga. Asal kalau cuma gagal operasinya. Kayak kabar gitu, Pak. Bagus. Sehat aja dokter. Sehat. Mbak kayak apa tadi rasa ada jaka sakit, ada? Ada juga perubahan. Ada. Cuma ada pang sebuting jalan pasien. Ulun bilang anak kami kan kau menahan pas berangkat dari. Itu bakal tahan ulun pasti mangkat. Ulun dimatkan menahan itu. Ini terjangkit. Ini terjangkit. Wa al-hikmah bis-salihin. Berteman dengan orang saleh terjangkit. Gara-gara ler anjing sedikit. Terima kasih. Itu memang perubahan ya. Jadi pasti begini itu aja. Ini ada. Siapa dalam tukang kaca? Ini si Bin namanya akan berbuat. Itu udah anaknya bilang dulu. Luan yang beri jasa si Bin aja. Bisa sudah paham? Jadi mun kita bakawan orang sabar, terparik sabar. Bakawan orang syukur, terparik syukur. Bakawan orang nanti pernah nawa, tempat jauh pernah nawa. Bakawan orang gila, ya orang lebih gila juga. Nah, siapa teman kita? Siapa kawannya kita? Maka dari karena itu cintailah orang saleh. Harapan terbuka putus ada. Yang kedua, makanan yang halal. Insya Allah putus akan terbuka. Wa nailuha, itu cara mendapatkan ma'rifat yang tentu setelah ilmu, setelah mencari pengetahuan ma'rifat, itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala setelah usaha yang cangkal, perjuangan yang luar biasa. Wallahu a'lam bis-shawab. Afdhalul dzikri ma'ana